إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. Bapak Ibu hadirin segenap undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki rangkaian acara pokok pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Yang terhormat Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Bapak Letkol Armet Heri Budiasto, SIP MH MTR Han, yang kami hormati dan juga kami muliakan Ustadz Nabil Bahmid SPDI dari Surabaya, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan menjadi pemateri kita. Yang kami hormati pula Bapak Insinyur Haji Hairul Mustafa MKS selaku owner Subah Stable dan juga sekaligus Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Kota Probolinggo. Yang kami hormati pula segenap Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita fahami bersama bahwa berkuda dan memanah merupakan olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berkuda dan memanah juga kita ketahui sebagai salah satu cabang olahraga prestasi yang telah dilombakan dalam banyak event kompetisi olahraga. Namun pada hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 17 Februari 2024, aktivitas berkuda dan memanah di tempat ini, di kota Probolinggo, akan dimulai dikemas dalam wahana wisata sekaligus tempat kuliner dan pilihan berakhir pekan bersama keluarga. Oleh karena itu, ya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Grand Opening Subah Stable and Country Club Kota Probolinggo. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin segenap undangan yang berbahagia, selanjutnya sebagai salah satu ikhtiar untuk menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah pada awal acara ini kita simak secara seksama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Zaini Mun'im. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم ارحمنا بالقرآن ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa subah adalah wahana yang menghadirkan pengalaman berkuda yang penuh dengan semangat, cocok bagi kita semua, baik pemula maupun ahli. Nah, tentu kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah dukungan luar biasa untuk hadirnya Subah Stable and Country Club Probolinggo. Dan wabil khusus atas kehadiran Komandan Kodim 0820 Probolinggo, kami ucapkan terima kasih, dan untuk itu kami persilahkan dan mohon berkenan Bapak untuk memberikan semangat dan juga sambutan kepada kami semua. Untuk itu yang kami hormati Bapak Letkol Armet Heri Budiesto, SIP MH MTRH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati dan saya anggap kakak saya sendiri, Pak Haji Hairul, Ketua Pordasi Kota Probolinggo. Yang saya hormati Ustadz Nabil, baru kenal tapi kayaknya sudah mulai ada gesture semacam magnet gitu. Karena beliau tadi baru kenalan katanya dari Ampel. Nah, kebetulan kakak pertama saya itu dimakamkan di Kompleks Sunan Ampel Surabaya. Saya nggak tahu, mungkin ada, saya juga nggak tahu, saya orang biasa kok, ya kan. Tapi kakak saya ada tempat di sana gitu loh, nggak tahu juga itu. Gitu. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak yang sudah hadir di tempat ini, di acaranya Pak Hairul. Sungguh hari ini di kala cuaca yang agak mendung, gitu Pak, agak anget gitu, saya nggak bilang panas, ya kan, agak anget, karena kalau saya bilang dingin juga tidak, karena angin gending sudah mulai hilang, kemudian sudah mulai turun hujan, kadang-kadang hujan itu turun, nah kalau nggak turun padahal mendung itu akhirnya kota Probolinggo ini panas, ya kan, kota Probolinggo ini panas. Saya 1 tahun di sini tapi saya sangat cinta dan saya bilang di mana-mana kalau saya all out membantu mensukseskan program pemerintah kota Probolinggo. Jadi ini merupakan suatu karunia, anugerah, kita juga bisa sama-sama berada di sini. Tentunya pasti karena kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, tentunya sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kelak semua mendapatkan syafaat dari beliau. Saya kenal Pak Khairul ini sebenarnya ya kalau dibilang tahun belum ada, mungkin bulan. Kalau saya ingat Pak Khairul itu bulan 3. Pada saat itu ada perhelatan pacuan kuda Panglima TNI di Pasuruan. Kemudian saya inisiatif, saya tanya Wali Kota Probolinggo Habib Hadi, ini di Probolinggo itu ada nggak yang masyarakat yang pecinta atau mungkin dia berkecimpung dalam hal pacuan kuda? Oh ada ketuanya Pak Khairul. Nah habis itu saya minta anggota saya, kebetulan ada anggota saya rupanya saudaranya Pak Khairul, ada tadi sini saya lihat tadi. Cuman dia orang intel makanya nggak selalu pakai baju tentara, dia nggak kelihatan kalau tentara juga dia. Nah tentara saudara Pak Khairul. Akhirnya dari pertemuan itu nggih Pak Khairul ya, kalau nggak salah di Mastrip waktu itu, akhirnya bener pada saat pacuan kuda saya pinjem 2 kudanya Pak Khairul. Saya sangat ingat namanya, yang pertama adalah Black Bee, yang kedua adalah Darip. Yang Black Bee pada saat pacuan kuda saya atasnamakan dan Rem 083 Malang, Brigjen Gogor Adit Agni Praditya, itu dia juga ikut dengan menggunakan kudanya Pak Khairul gitu. Cuman di atas namakan Brigjen Gogor. Nah yang satu Darip itu di atas namakan Dandim 0820 Probolinggo, dan alhamdulillah Darip juara ketiga gitu. Nah itu tadi makanya begitu saya masuk sini ada kuda, saya cari Pak Darip yang mana. Oh Darip ada di kandang sebelah katanya. Udah. Nah itu jadi memang kalau saya lihat olahraga pacuan kuda ini sangat digemari. Kalau kemarin saya lihat pada saat pacuan kuda di Pasuruan ya, walaupun mungkin kalau kita lihat di TV-TV juga ada, tetapi di situ melihatkan bahwa olahraga pacuan kuda itu sangat berkelas. Kenapa saya bilang begitu? Karena begitu ada pacuan kuda dimanapun itu, khususnya di daerah Indonesia, karena kemarin setelah Pasuruan itu ada di Salunto gitu Pak, yang ikut bukan main-main, para pengusaha dan lain sebagainya, dan hadiahnya juga luar biasa. Dan di situ banyak juga hadiah-hadiah yang didapat oleh pemenang itu akhirnya banyak yang disodakohkan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Nah itu yang saya sangat istilahnya sangat tersentuh begitu. Makanya saya bilang Pak Khairul nanti kalau ada waktu coba di kota itu nanti diadakan kegiatan, acara atau apapun itu, supaya nanti ini juga mulai pordasi ataupun olahraga berkuda ini mulai digemari oleh masyarakat. Dan mungkin ini ya Pak Khairul ya, ada kegiatan itu mungkin karena 8 bulan yang lalu kita sempat ketemu di Pasuruan pada saat perhelatan pacuan kuda Panglima TNI Cup di Pasuruan. Nah tetapi juga saya berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan ini mungkin dikaitkan dengan fungsi saya sebagai dandim di sini. Jadi harapan saya olahraga berkuda ini adalah salah satu untuk menciptakan komunitas ataupun wahana yang bisa membawa masyarakat itu ke arah positif, generasi muda ke arah positif. Karena apa? Sekarang eranya adalah era medsos milenial. Hal kecil apapun, baik itu baik apalagi buruk, itu kalau sudah masuk ke medsos dan dilihat ataupun dibaca oleh orang, itu bisa menjadi pesan yang mereka anggap benar, dan ini berbahaya. Makanya dengan cara kegiatan-kegiatan seperti ini yang sangat bermanfaat menurut saya, karena kan ini juga nanti pasti akan ada geliat atau kegiatan yang mungkin bisa menarik perhatian masyarakat. Itu nanti harapannya akan bisa menjadi ajang untuk mengarahkan supaya psikologi generasi muda itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga saya bicara dengan Pak Khairul, ini adalah grand opening Subah Stable. Tadi sudah sampaikan oleh MC bahwa ini adalah kegiatan tempat berkuda begitu. Kemudian juga ada country club. Country club itu tidak lain adalah tempat ngumpul lah, mungkin begitu nggih Pak nggih. Ya seperti yang di luar sana, di luar negeri itu ada di Australia, kemudian di Amerika, mereka yang savananya itu sangat luas sehingga peternakan kuda itu sangat besar, itu ada namanya country club. Nah harapannya nanti di sini ada country club ini bisa juga bermanfaat. Saya sampaikan juga kepada bapak-bapak, saya pada saat bulan Juli itu saya sudah membuat kegiatan yang saya
saya rutinkan hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali. Pada saat saya ada waktu, saya akan muter ke kafe-kafe atau warung kopi, tempat nongkrong anak muda, tempat ngumpul orang tua yang ada di kabupaten dan kota Probolinggo. Di situ saya akan datang, situ saya akan diskusi. Kalau ada live musik atau karaoke, saya akan nyanyi di situ. Karena Dandim gemarnya menyanyi, Pak. Senangnya nyanyi, Gus, Ustadz. Ya, tapi nyanyi juga nyanyi yang baik, bukan nyanyi yang diselingi. Tapi nyanyi itu ada pesan-pesan tertentu yang saya sampaikan kepada masyarakat supaya kita dalam berkegiatan di masyarakat itu kondusif akhirnya. Nah itu, jadi Kabupaten dan Kota Probolinggo ini sudah, nah ini kalau nggak salah Mas MC ini stafnya Pak Bupati, ya. Beliau bisa bercerita gimana saya. Jadi memang ada kafe-kafe itu yang nyanyi saya datang. Biasanya orang berpikir kafe itu digunakan kalau misalnya ada nyanyi pasti dekat dengan minuman keras, pasti dekat dengan, mohon maaf ya, penghibur. Tidak. Justru di situ saya gunakan untuk diskusi dengan wartawan, diskusi dengan LSM, bahkan diskusi juga dengan Karang Taruna. Nah, di situ saya memberikan masukan-masukan, pesan-pesan supaya nanti kedepannya mereka atau kita jangan sampai kehilangan generasi, lost generation. Supaya karena kata orang Jakarta gitu kan, jangan sampai nanti pada saat 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045, kan dulu 1945 tambah 100 tahun berarti menjadi 2045. Itu yang mengawaki bukan generasi muda Indonesia. Saya tidak mau itu. Makanya dari sekarang saya benar-benar memberikan masukan, memberikan pesan kepada generasi muda. Ayo kita berlomba-lomba memintarkan diri, ya, merebut peluang, mencari ilmu untuk mengisi kemerdekaan, untuk bisa membawa Indonesia nanti memang benar-benar jaya. Kalau Indonesia jaya pasti masyarakatnya juga akan gemah ripah loh jinawi. Nah, mungkin itu saja nih Pak Khairul ya. Nanti kalau terlalu lama nanti tidak saya mengurangi waktunya Ustadz nanti. Ustadz aja yang melanjutkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang telah dikemukakan tadi, Subah Stable tidak hanya menyediakan wahana berkuda, tetapi di sini juga menyediakan pengalaman kuliner. Nah, jadi ada dapur Subah. Ya, jadi dapur Subah ini saya dapat bocoran bahwa dapur Subah ini juga menyajikan kuliner dengan sentuhan ala Timur Tengah, tetapi dipadukan ala Madura. Nah, ini seperti apa ya? Ini saya juga penasaran dan Bapak Ibu tentu wajib mencoba. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu Subah Stable dibangun dengan semangat untuk terus bertumbuh dan memberikan dampak positif ke masyarakat. Untuk melaksanakan ini semua, tentu butuh kecukupan bekal mental spiritual untuk menghadapi bermacam tantangan ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan grand opening siang hari ini, sebagai sarana untuk menambah bekal mental spiritual, mari kita ikuti penyampaian nasihat atau tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Nabil Bahmid SPDI, seorang dai muda dari kota Surabaya yang merupakan alumni STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya segala kebaikan itu menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah melaksanakan atau menyambut salah satu undangan dari saudara kita
Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim ala muslim sit, bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang harus kita tunaikan itu ada 6. Salah satunya Rasulullah SAW mengatakan idza da'aka fa'ajib, apabila saudara kalian mengundang kalian kepada suatu acara, suatu hajatan, maka datangilah undangan tersebut. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, kita datang ke acaranya Pak Khairul, bisa menambah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pemberat iman kita pada hari kiamat. Ibu-ibu dan bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kuda dan juga memanah, ini kita tidak lepas dari yang namanya kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini semua kegiatannya, semua perbuatannya, semua ucapannya, semua persetujuannya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikan izin kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasanya di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh suri tauladan yang baik. Di dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi mereka yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir. Dan bagi mereka yang ingin bertemu dengan hari akhir. Wa dzakarallahu katsiran, dan mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kuda, kuda ini juga kecintaannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu cinta kepada kuda. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan tentang bagaimana keindahan surga, Nabi mengatakan di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu mengatakan, "A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at." Bahwasanya aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang salihin ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga bagaimana indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala, wala khatara 'alal qalbil bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam jiwa seseorang bagaimana indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebutkan demikian, maka ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afihi faras." Wahai Rasulullah, apakah memang di surga itu nanti ada kuda? Apakah ada kuda di dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, farasun min yaqutin hamra." Iya, bahwasanya nanti di surga itu ada kuda yang terbuat dari permata-permata merah, min yaqutil hamra, yatiru bika haitsu tasha, yang dia memiliki 2 sayap, yang engkau bisa terbang bersama kudamu kemana saja engkau inginkan. Ya, di surga itu juga ada surga yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala min yaqutil hamra, dari permata yang merah. Semoga kita semua nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Ibu-ibu dan bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in fihi dzikrillah fa huwa la'ib wa la'ib. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan hal yang sia-sia dan permainan yang sia-sia, yang tidak mendapatkan faedahnya. Karena memang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini amalan yang mudah dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya janganlah kita termasuk dari orang-orang yang lalai. Sebagaimana ayat tadi yang dibaca oleh qari kita, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang dia lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, yang menyebabkan mereka itu lupa terhadap diri mereka sendiri. Fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang fasik.
la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama bahwasanya mereka itu penghuni surga dan tidak sama bahwasanya mereka itu penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun. Bahwasanya penghuni surga itulah yang kelak akan menang. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan kullu syai'in laisa fihi dzikrillah. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fa huwa lahu wa la'ib. Maka itu termasuk lahwun wa la'ib. Senda gurau dan permainan yang biasa saja. Illa arba'ah. Kecuali 4 hal yang tidak ada zikir di dalamnya, tetapi kita mengamalkannya, tetapi kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mula'abatur rajuli imra'atahu, yaitu sendau guraunya seorang suami kepada istrinya. Jadi ketika seorang suami dia bersenda gurau dengan istrinya, dia bercengkrama, dia guyonan, ini bisa mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya sekarang ini dengan adanya handphone ini, suami sibuk dengan handphonenya, istri sibuk dengan handphonenya, sehingga tidak mendatangkan mawaddah, rahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercengkrama, guyon, ngobrol antara suami dan istri ini mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali ditinggalkan, apalagi zaman sekarang ini. Ya, ini yang pertama. Kemudian kedua, Rasulullah SAW mengatakan wa ta'dibur rajuli farasahu, yaitu ketika seorang dia belajar untuk bermain kuda. Belajar bermain kuda ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'dibur rajuli farasahu, dia belajar. Karena memang kuda ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 macam. Al-khailu thalatha. Kuda ini ada 3 macam. Yang pertama, farasur rahman, yaitu kudanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kuda yang memang disiapkan untuk perang, di jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kotorannya, makanannya, semuanya mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wahai Muhammad, persiapkanlah untuk mereka, untuk kalian al-quwwah, yaitu kekuatan. Karena memang kita ini bukan menjadi mukmin muslim yang lemah. Allah tidak mencintai hambanya yang lemah, tetapi Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang kuat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud dha'if. Bahwasanya orang mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Kuat bagaimana? Kuat jasadnya, kuat fisiknya, kuat akalnya. Karena ini yang dilebihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Allah berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Nabi Musa dia keluar menuju negeri Madian. Sesampainya di negeri Madian, maka ada seorang wanita, 2 orang wanita yang dia minta tolong kepada Nabi Musa untuk diangkatkan tempat minumnya. Disebutkan bahwasanya tempat minum tersebut yang seharusnya diangkat oleh 10 orang, itu diangkat 1 orang saja oleh Nabi Musa. Ya, kemudian diangkat oleh Nabi Musa, maka diberikanlah kepada binatang ternaknya. Ketika selesai memberikan makanan tersebut, minuman tersebut, maka 2 wanita ini dia pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia menceritakan kisahnya kepada ayahnya. Bahwasanya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang dia membantu memberikan minum kepada binatang ternaknya. Maka 2 perempuan ini dia mengatakan kepada ayahnya, ya abadi istajir, wahai bapakku, jadikanlah orang ini bekerja. Jadikan orang ini bekerja. Inna khairu man istajarta, karena sebaik-baik yang engkau jadikan pekerja, khairul man istajarta al-qawiyul amin, yaitu mereka al-qawi yang kuat otaknya, kuat fisiknya, al-amin, dan dia juga terpercaya. Ya, al-qawi ini pentingnya seorang dia memiliki kekuatan. Bukan berarti ketika dia lahir langsung kuat, enggak. Ini namanya Superman. Orang kalau mau kuat, ya dia butuh yang namanya ta'dib, dia berlatih. Dan di antara kekuatan dia berlatih kuda. Ini bisa mendatangkan kekuatan kepadanya. Sehingga Allah mengatakan wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah. Sedangkan al-quwwah di sini ditafsirkan ya oleh Abdullah bin Abbas, yaitu ar-ramiyah, yaitu memanah. Karena Rasul ketika dia naik mimbar, ketahuilah al-quwwah wal ramiyah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu dengan kalian itu memanah. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud,
Ya, di sana ada namanya Bukit Rumah. Bukit Rumah ini bukit yang khusus pasukan pemanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Ubaidillah Abdullah bin Jubair. Ya, di sana ada 50 pemanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu juga butuh yang namanya latihan. Ya, wa'idtu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail. Dan juga dengan belajar berkuda. Wa min ribatil khail. Di sini Allah menyebutkan ribatil khail. Apa fungsinya? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Karena bisa menyebabkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala itu lari. Bayangkan naik kuda saja itu bisa membuat orang itu lain getar. Karena tidak ada yang bisa naik kuda ini kecuali mereka orang yang pemberani. Yang dia memiliki mental. Ya, dia naik saja Allah katakan turhibuna bihi, menyebabkan para musuh-musuh Allah itu lari. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. La ta'lamuhum wallahu ya'lamuhum. Kalian tidak mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Yang pertama tadi ini kuda yang miliknya Allah Subhanahu wa taala, Farasul Rahman. Kemudian yang kedua adalah Farasul Syaitan. Ada kuda-kuda syaitan, yaitu kuda yang mereka gunakan untuk berjudi. Ya, selama di dalamnya itu ada perjudian dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Farasul Syaitan. Dan ini merupakan kudanya syaitan. Kemudian ketiga itu Farasul Insan. Kudanya manusia. Yang dengan kuda tersebut biasa dia gunakan untuk hiasan, atau biasa dia gunakan untuk pekerjaan dia, atau dia gunakan untuk latihan. Maka ini kuda miliknya manusia. Baik, Bapak Ibu berrahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata-kata kuda saya akan sebutkan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada 9 kata kuda yang telah Allah sebutkan. Yang pertama Allah mengatakan wal adiyati dhabha, yaitu demi kuda yang dia berlari kencang dengan terengah-engah. Wal adiyati dhabha. Kemudian ayat yang kedua fal muriyati qadha, dan juga kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya. Jadi kuda ini binatang Allah yang kuat. Ya, fal muriyati qadha. Kemudian yang ketiga fal mughirati subha, dan kuda ini dia bisa menyerang di waktu subuh. Karena memang penyerangan dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mau berperang, mereka menyerang di waktu subuh. Dan juga azab yang akan Allah berikan kepada orang-orang dahulu itu di waktu subuh. Sebagaimana Allah memberikan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Inna mau'idahumus subuh, bahwasanya azab akan datang kepada mereka di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, tidaklah waktu subuh ini sudah semakin dekat. Ya, dan kuda ini yang dia berlari kencang, fal muriyati sabha, yang dia berlari kencang di waktu subuhnya. Ya, jadi kita kalau subuh jangan tidur. Kuda saja larinya kencang di waktu subuh. Ya, keberkahan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita Masya Allah main kudanya kencangnya luar biasa, tetapi ketika waktu subuh subhanallah tidur. Dibangunkan fal muriyati sabha. Ya, maka Rasulullah sallallahu mengatakan apa? Allahumma barik ummati fi bukriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Jadi pagi hari antum gunakan untuk aktivitas. Apalagi kalau sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi dhimmatillah. Maka dia berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Antum aman. Sholat subuh berjamaah di masjid fi dhimmatillah. Berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Fal muriyati sabha. Kemudian Allah Subhanahu mengatakan yang keempat, ayat yang tadi saya bacakan di dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl. Ya, persiapkanlah bagi kalian kekuatan yang sesuai dengan kemampuan kalian dan juga untuk berkuda. Kemudian kelima, Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, bahwasanya telah dijadikan indah di dalam pandangan manusia. Yang pertama minan nisa, ya, yang dijadikan indah pada pandangan manusia. Yang pertama wanita. Makanya wanita ini merupakan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Betul? Betul? Ya, betul. Memang subhanallah. Karena di sini Allah menyebutkan yang pertama ini wanita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan asyadd minar rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah terbesar bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita.
Fa inna awwal fitnatu Bani Israil kana fin nisa. Karena fitnahnya Bani Israil yang pertama yaitu dalam urusan wanita. Maka dalam urusan wanita ini kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dan juga al-banin yaitu anak-anak, wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, kemudian emas dan perak, minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Baru Allah sebutkan namanya al-khailil musawwamah, yaitu kuda yang dia berlari. Ya, di sini dijadikan menjadi pandangan indah bagi manusia. Antum lihat kuda di belakang itu, antum lihat indah, subhanallah, dan menarik. Ya, apalagi laki-laki ketika dia melihat kuda ini, subhanallah, menarik. Ada keinginan bagi dirinya untuk menungganginya. Ya, bukan hanya kita, anak-anak saja. Antum lihat kan kuda, itu senangnya luar biasa, dan dia ingin naik kuda. Dan ini fitrahnya manusia. Karena di sini Allah mengatakan Allah jadikan indah pada pandangan manusia. Ya, al-khailil musawwamah. Kemudian yang keenam, sebagaimana Allah mengatakan wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, yaitu kalian ketika menaiki kuda dan menjadi perhiasan bagi kalian. Kemudian yang ketujuh, yaitu ayat yang ketujuh, ke-8, ke-9. Ini kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman ini diberikan kerajaan yang besar sama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah ada kerajaan seperti kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa habli mulkan la yanbaghi min ahadin min ba'di." Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada satupun kerajaan yang akan Engkau berikan seperti kerajaanku. Ya, jadi dari manusia ada, dari jin ada, dari binatang ada, dari hewan, semuanya. Ya, bahkan gunung dia ikut bertasbih bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian suatu ketika Nabi Sulaiman ini didatangkan di hadapannya itu kuda. Allah mengatakan id urida alaihi safinatul jiyad. Ketika ditampakkan kepada Nabi Sulaiman ini safinat. Safinat ini kuda yang dia berlari kencang. Disebutkan bahwasanya dia berdiri di atas 3 kakinya, dan 1 kakinya itu dia menggaruk-garuk tanahnya. Jadi siap dia lari. Ya. Jadi Nabi Sulaiman ketika dia melihat kuda ini, cintanya luar biasa. Idh urida alaihi safinatul jiyad. Kemudian ketika sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, hatta tawarat bil hijab, menjadikan dia itu lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya dia terhadap kudanya, menyebabkan dia lupa berzikir pada waktu sore hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat nabi-nabi terdahulu, Allah wasiatkan agar mereka menjaga zikir pagi petang, pagi sore dan pagi petang. Ya, menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuda ini menjadikan dia apa? Lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh 'alida 'alaihi safinatul jiyad, karena cintanya dia kepada kudanya. Ya. Kemudian ketika dia lupa berzikir kepada Allah, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari itu terbenam, rudduha 'alaihi. Kata Nabi Sulaiman, datangkan kuda yang tadi itu. Rudduha 'alayya fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Maka dia mengambil pedangnya, maka ditebas lehernya dan kakinya kuda ini tadi. Karena apa? Menyebabkan dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah, segala sesuatu kita niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu bisa mendapatkan pahala. Ada kata-kata yang sangat indah yang bisa menjadi bekal bagi kita semua. Salah seorang ulama mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi suratin amali dunya. Betapa banyak amalan yang berbentuk amalan dunia. Ini semua amalan dunia. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya, thumma yusiru bi husnin niyyah. Kemudian dia menjadi pahala karena baiknya niatnya. Bi husnin niyyah min amalil akhirah, menjadi amalan akhirat. Ya, jadi kalau memang amalan yang kita lakukan, jangan lupa untuk niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini bisa kita jadikan pahala. Karena setiap perbuatan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap amalannya, mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan tempat ini tempat yang bermanfaat, ya, tempat yang berkah, bisa menjadi tempat untuk berkumpulnya orang-orang saleh, orang-orang yang dia memiliki niat-niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, dan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal.
ya, dan dia tidak akan, kadang ada orang yang dia tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala, sebentar, setahun, 2 tahun sudah hilang. Tapi kalau dia sudah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan langgeng dan Allah akan memberikan keberkahan sehingga hati manusia ini akan condong kepadanya. Masyaallah mukminin rahimakumullah, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan kelak nanti kita akan berjumpa nanti karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tunggu kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh bekal bagi kita semua yang hadir di kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, segenap undangan sekalian, selanjutnya kita jeda sejenak, kita istirahat untuk sholat zuhur. Jadi panitia menyiapkan sekira 30 menit kita jeda sejenak untuk nantinya selepas sholat zuhur yang insya Allah nanti disiapkan di Masjid Al-Firdaus di sebelah utara tempat ini. Nantinya Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat ini guna mengikuti rangkaian acara di sesi yang kedua. Demikian, sementara kami tutup untuk nantinya kami buka kembali di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء